I hope you get raped on the way to our place. If you these dogs any goddamn guns. One of my sons got November the 1st. Nothing. Adegan dibuka dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobilnya dan melihat papan reklame yang sudah usang, seperti sudah tidak terpakai lagi. Si ibu berhenti sejenak dan memandangi ketiga papan reklame itu. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Kemudian ibu itu mendatangi kantor iklan papan reklame tersebut. Dan ternyata guys, 3 papan reklame tersebut memang sudah lama tidak digunakan karena orang-orang sudah jarang melewati jalan itu semenjak adanya tol baru. Tujuan sang ibu datang ke sana untuk menyewa papan reklame selama 1 tahun, namun akan dibayarkan setiap bulannya. Pria yang diketahui bernama Red tentu saja heran, sebab biasanya orang menyewa iklan papan reklame di tempat-tempat ramai, bukan di tempat sepi. Tapi setelah mengetahui apa yang akan diiklankan, Red pun akhirnya mengerti. Jadi ternyata ibu yang bernama Mildred itu adalah seorang ibu dari Angela Hayes. Diketahui Angela meninggal karena diperkaos lalu dibakar secara hidup-hidup sekitar 7 bulan yang lalu. Dan sampai saat ini pelaku belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Mildred sendiri kesal. Kenapa mereka belum bisa menangkap pelakunya? Padahal kota itu bisa dikatakan sangatlah amat kecil. Dan kini ketiga papan reklame yang sudah usang itu terpasang dengan sebuah kata-kata yang mengarah kepada ketidakbecusannya pihak yang berwajib menangani kasus ini. Aksinya itu tentu membuat para polisi menjadi geram. Sebenarnya mereka tahu maksud dari iklan tersebut. Mereka lantas meminta kepada Red selaku pemilik reklame untuk menurunkan iklannya. Tapi Red menolak perintah dari kepala polisi itu. Karena Red merasa apa yang dia pasang tidak melanggar hukum apapun. Terlebih Mildred sudah membayar uang sewanya selama 1 bulan. Berita tentang ketiga papan reklame itu pun kini diketahui oleh jurnalis. Mereka langsung mewawancarai Mildred apa tujuan dia memasang tulisan-tulisan itu. Mildred hanya ingin kejelasan dari pihak kepolisian. Mengingat si pelaku sampai saat ini belum ditangkap, tentu saja muncullah prasangka-prasangka buruk di dalam dirinya. Apakah para polisi dengan sengaja menutupi kasus? Apakah ada pihak yang mereka lindungi? Atau apakah mereka benar-benar tidak kompeten? Berita itu pun menjadi heboh, terutama di kalangan masyarakat Missouri. Di keesokan harinya, kepala polisi yang bernama Bill mendatangi Mildred bertujuan untuk mengajaknya berbicara. Di sini Bill menjelaskan bahwa dirinya beserta anggota yang lainnya sudah melakukan pencarian, tapi si pelaku memang tidak bisa ditemukan. Ditambah tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Bill meminta kepada Mildred untuk menurunkan iklan papan reklame itu. Namun Mildred menolak karena mungkin ini adalah satu-satunya cara agar si pelaku bisa ditemukan dan ditangkap. Bisa saja dengan kejadian ini banyak orang yang tahu kasus penghilangan nyawa anaknya. Tapi terkadang niat baik tidak berjalan dengan lancar. Apa yang dilakukan Mildred bukan hanya polisi yang menentangnya, namun sebagian dari penduduk Missouri pun sama. Bahkan salah satu dokter gigi di sana mengajukan tuntutan kepada polisi untuk menurunkan ketiga papan itu. Tidak kalah dengan polisi dan masyarakat setempat, putranya Mildred, adik dari Angela pun menginginkan hal yang sama. Setiap kali melewati papan reklame itu, selalu terbayang betapa mengerikannya kakaknya dihabisi oleh si pelaku, dan itu selalu menghantuinya. Bill, selaku penanggung jawab atas apa yang terjadi di kota itu, selalu bernegosiasi dengan Mildred agar dia mau menurunkan tulisan tersebut. Karena sebenarnya
Bill umurnya divonis tidak akan lama lagi, mengingat kanker pankreas yang dideritanya. Jadi inilah masa-masa terakhir Bill bertugas di kota itu, yang dimana hampir seluruh masyarakat sana begitu menyukai Bill. Dia tak ingin menanggung segala beban akibat ulah Mildred yang bisa mencemarkan nama baik polisi, terutama dirinya sebagai seorang pimpinan. Kemudian kita diajak flashback, dimana sebelum Angela diperkaos dan dihabisi. Ketika itu Angela ingin pergi ke suatu tempat. Dia meminjam mobil kepada sang ibu, namun Mildred tidak mengizinkan dan menyuruhnya untuk jalan kaki. Hubungan mereka berdua bisa dikatakan kurang harmonis. Bahkan saat Angela pergi, dia dalam keadaan marah karena tidak diizinkan meminjam mobil ibunya, sambil berteriak nyumpahin dirinya sendiri dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Mildred yang juga tersulut emosi malah membenarkan ucapan itu. Dan ternyata apa yang diucapkan benar terjadi. Itulah yang membuat sang ibu merasa sangat bersalah, bahkan tidak akan pernah merasa tenang seumur hidupnya. Charlie yang merupakan mantan suami dari Mildred menyalahkannya atas kematian Angela. Dia juga meminta agar Mildred menurunkan ketiga papan reklame itu, karena itu tidak akan pernah bisa mengembalikan keadaan. Namun Mildred membantah ucapan Charlie. Setidaknya walaupun Angela sudah tidak ada, si pelaku harus dihukum agar tidak ada korban lain. I don't know, Mom. Bring her back, Mildred. Frustasi tidak bisa menghentikan aksi dari Mildred. Anak buah Bill pun menahan teman kerjanya dengan dalih kedapatan membawa ganja. Mildred tahu betul apa maksud tujuan mereka menahan teman kerjanya. Dia lantas mendatangi Dixon, anak buah Bill, dan memakinya dengan kata-kata kasar. You get over it. Denise Watson's in the claim. Where's Denise Watson? 2 marijuana cigarettes. Sementara di sisi lain, merasa umurnya tidak akan lama lagi, Bill menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya, bermain dengan kedua putrinya dan istri tercinta, membuat mereka bahagia di sisa akhir hayatnya. The fishing rod's important thing, not leave while we are watching you. Sampai akhirnya di suatu malam, saat dia sudah menidurkan kedua putrinya dan sedikit memadu kasih dengan sang istri, Bill pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin apa yang ia lakukan saat ini lebih baik daripada harus tersiksa perlahan, yang akhirnya akan meninggal juga. Sang istri benar-benar terpukul. Dia menangis jadi-jadinya mengetahui Bill telah tiada. Tidak hanya istrinya saja yang merasa kehilangan, teman-teman di kepolisian pun merasakan hal yang sama, terutama Dixon, sahabatnya. Dixon berpikir penyebab Bill mengakhiri hidupnya sendiri karena adanya ketiga papan reklame tersebut. Dan dia meluapkan amarahnya dengan cara mendatangi kantor iklan papan reklame itu. Red yang berada di sana saat itu dihajar oleh Dixon, sampai Dixon melemparkannya keluar jendela. Kejadian itu pun secara tidak sengaja dilihat oleh seseorang, yang ternyata pria itu adalah kepala kepolisian yang baru menggantikan Bill. Dan alhasil, Dixon pun dikeluarkan dari kepolisian. What do you want? Documentation to prove. Have got to be. Gun and your badge. Gun and your badge. You with? Just give me a holler. Beberapa hari kemudian, istri Bill datang menemui Mildred di tempat kerjanya. Dengan penuh emosi, istrinya marah kepada Mildred. Akan tetapi tujuan dia ke sana untuk memberikan surat dari suaminya yang dibuat sebelum Bill meninggal. Isi surat itu membuat Mildred terharu sekaligus sedih. Jauh dari lubuk hati yang paling dalam, Mildred tidak ada maksud membuat Bill tertekan. Dia hanya ingin si pelaku segera ditangkap. Tapi justru ada hal lain membuat kasus ini menjadi semakin rumit. Isi suratnya, Bill meminta maaf karena tidak bisa menangkap si pelaku. Beberapa kasus memang ada yang tidak akan pernah selesai, tapi Bill berharap Mildred segera menemukan pelaku yang menghabisi anaknya. Sebagai permintaan maaf, Bill membayar sewa ketiga papan reklame itu untuk bulan berikutnya. Good luck with everything else. 6 months rent on. Decided to pay the next. Pray that you get him. Pada suatu malam, saat Mildred pulang dan menjemput anaknya, ia melihat ketiga papan reklame itu terbakar, yang mungkin saja telah disengaja dibakar oleh seseorang, tapi entah siapa. Mildred bergegas keluar dari mobil dan berusaha untuk memadamkan apinya. Namun semua itu sia-sia. Apa yang dia lakukan sudah terlambat. Mildred benar-benar murka dan kecewa. Kenapa banyak orang yang tidak suka atas apa yang ia lakukan?
Padahal dia hanya ingin mencari keadilan. Kemudian di suatu ketika, Dixon dihubungi oleh salah satu temannya di kepolisian. Temannya memberitahu jika Bill memberi Dixon sebuah surat. Namun alangkah baiknya surat itu diambil di kantor pas tengah malam saat semuanya sudah pulang. Jadi yang lain pun tidak ada yang tahu kalau Dixon kembali ke sana. Malam telah tiba. Dixon mendatangi kantor polisi dan membaca surat yang ditulis oleh Bill. Tapi di seberang kantor polisi itu ada Mildred yang tengah bersiap untuk melemparkan bom molotov sebagai bentuk rasa kekesalannya karena ketiga papan reklamenya telah dibakar. Sebelumnya Mildred sempat menelpon terlebih dulu ke kantor polisi untuk memastikan agar tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi Dixon tidak mendengar, yang kemudian Mildred melemparkan bom molotov hingga terbakar. Even need a gun. Just for a change. And thought did. Dixon yang kaget, tiba-tiba ada api di belakangnya lantas menyelamatkan semua dokumen-dokumen penting dan dia pun melompat keluar melewati api. Tentu saja hal itu membuat Mildred sangat terkejut karena ternyata ada Dixon di dalamnya. Di sini Mildred benar-benar sedih ketika tahu ternyata Dixon menyelamatkan dokumen-dokumen atas kasus penghilangan nyawa putrinya. Dixon dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar yang dialaminya. Dia dirawat dalam satu ruangan bersama Red, seseorang yang ia lempar dari jendela. Di sana Dixon berkali-kali minta maaf atas apa yang ia lakukan kepada Red dan menyesalinya. Tapi Red malah memaki pria yang ada di hadapannya itu. I don't care. I'm sorry. Di tempat lain, seorang petugas yang memasang papan reklame waktu itu datang ke rumah Mildred dan ternyata perusahaan mereka selalu menyiapkan duplikat jika terjadi suatu kebakaran di papan reklame. Sebagai garansi, papan reklame itu kini dipasang kembali. Singkat cerita, ketika Dixon sudah diperbolehkan pulang dan menghabiskan malamnya di sebuah bar, dia merenungkan semua penyesalan karena bertindak bodoh dan tidak bertanggung jawab. Surat berupa nasihat yang ditulis Bill untuknya membuat Dixon sadar, meski saat ini dia sudah tidak menjabat lagi menjadi seorang polisi, paling tidak dirinya bisa berubah menjadi lebih baik dan berguna untuk orang lain. Sesaat kemudian, datanglah dua orang pria dan duduk tepat di belakangnya. Mereka berbicara satu sama lain, yang dimana salah satu dari mereka membicarakan tentang apa yang dilakukan sekitar 9 bulan yang lalu. Percakapan itu mengenai dirinya yang memperkaos seorang wanita, lalu membakarnya. Dixon yang tidak sengaja mendengar hal itu kemudian memutuskan untuk keluar, bertujuan untuk melihat plat nomor mobil yang dikendarai oleh mereka. Dia lalu masuk ke dalam dan duduk bersama mereka. Mereka tidak tahu pria yang ada di hadapannya adalah seorang mantan polisi yang sebelumnya menyelidiki kasus Angela. Trust me, just do the fucking trick, man. Like magic? Just trust me, okay? Okay? Tiba-tiba Dixon menyakar wajah salah satu dari mereka, hingga kulit wajah pria itu menempel di sela-sela kuku Dixon. Akibat hal itu, Dixon dihajar habis-habisan oleh mereka. Untungnya seseorang di sana memisahkan mereka. Sepulangnya dari bar, Dixon menyimpan kulit pria yang tadi dia cakar ke dalam botol, lalu memberinya nama sesuai plat nomor mobil mereka. Hal itu dia lakukan untuk memastikan apakah benar pria yang tadi bercerita adalah pelakunya dengan menggunakan tes DNA. Di keesokan harinya, Dixon pun menghampiri Mildred untuk memberitahu semuanya, semua yang telah ia temukan, sekaligus untuk meminta maaf atas apa yang ia lakukan selama ini. Ia juga menyarankan agar Mildred jangan terlalu berharap kepada kasus anaknya, mengingat kurangnya bukti dan para saksi, agar dia tidak terlalu kecewa nantinya. Setelah dilakukan tes DNA, ternyata hasilnya tidak sama. Pria itu bukanlah pelakunya. Bahkan setelah diselidiki, dia tidak ada di negara ini saat Angela ditemukan tewas. Dixon sempat tidak percaya karena dia sangat yakin jika pria tersebut adalah pelakunya. Even in the country. Maybe he was just bragging. Well,
That just maybe. He wasn't just bragging. Dixon lantas menghubungi Mildred untuk memberitahu hal itu. Lagi-lagi Mildred kecewa, harapannya kembali pupus untuk menemukan siapa pelaku yang menghabisi putrinya. He wasn't a guy, Mildred. He was in the country one. Yeah, he wasn't even got his license plate. What are you saying to me? Keesokan harinya mereka berdua, Dixon dan Mildred berkendara bersama menuju sebuah kota tempat di mana pria yang dicakar kulit wajahnya berada. Mereka berniat untuk menghabisinya. Seandainya pun pria itu bukanlah pelaku yang menghabisi Angela, tapi pada kenyataannya, menurut cerita pria itu waktu di bar, dia melakukan hal yang sama kepada wanita lain, dan itu membuat Dixon dan Mildred merasa tidak bersalah karena menghabisi seorang penjahat. Dan film pun selesai. Jadi perlu diketahui, sang sutradara membuat film ini hanya ingin memberikan clue tentang siapakah pelaku yang sebenarnya. Seperti kebanyakan film-film kriminal pembunuhan pada umumnya, yang di endingnya menggantung, para penonton selalu diajak berpikir dan serasa menjadi detektif. Kalau kita sadar, pria yang mendatangi toko Mildred saat itu adalah orang yang sama dengan yang dicakar oleh Dixon sewaktu di bar. Apakah memang dia pelakunya atau ada orang lain? Sang sutradara juga mengatakan bahwa dirinya mendapatkan ide film ini setelah melihat papan iklan tentang kejahatan yang belum terpecahkan di suatu tempat di sudut Georgia, Florida, Alabama pada sekitar tahun 2000-an silam. Simbol utama film ini sendiri memiliki makna yang lebih dalam. Papan reklame itu tidak hanya merupakan simbol protes Mildred terhadap ketidakberhasilan polisi, tetapi juga merupakan simbol kehilangan dan kesedihan yang dialami oleh ibu dari kedua anak itu. Dengan membiarkan papan reklame tetap berdiri, Mildred secara tidak langsung mengakui bahwa kehilangan putrinya tidak akan pernah bisa digantikan. Namun dia dapat terus maju dan mencari keadilan. Akhir film ini menyampaikan pesan moral tentang keadilan, kehilangan, dan penebusan rasa bersalah Mildred kepada putrinya. Dixon, yang awalnya dipandang sebagai polisi yang tidak kompeten, akhirnya menemukan cara untuk menebus kesalahan masa lalunya. Report. I was so scared. I was at the sheriff's department, and I found November the 1st, 2008, when she went missing.